Kira-kira ke depan akan terjadi apa dengan AI ini? Jangan-jangan AI itu bisa mengkudeta sebuah negara. Gua akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan kontroversi ini. Menurut gua, kita tarik aja 10 tahun ke depan. Mungkin manusia punah. Manusia punah? Manusia punah. Either we all die, or we wish we die. Dude, this is so scary, man. Hey ChatGPT, can you listen to me? Of course, I'm all ears. Go ahead and tell me whatever you like. Let's make rules. You can only answer by yes or no, okay? Absolutely, I can do that. Am I being watched? No. Oh, Is aliens exist? yes. Am I wearing a white shirt? No. So, she's lying. She's lying. Come on, man. Crazy. Gila. Ini konon episode pertama. Ternyata bukan gue doang, banyak orang pengen tahu. Lu jangan nanya-nanya doang, tapi lu juga harus bertanggung ditanya jawab, dong. ditanya, betul. Iya. Mantap. Gue pengen ngorek lu banyak kan. Ayo kita mulai. Soal AI. AI, oke. Oke. AI. Kita mulai AI dulu ya. Oke, aduh. Gue kebayang ini deh. Orang-orang yang buat film dulu ya, para pemeran segala macam, sekarang udah ada VO3, mungkin nambah terus. Buat iklan, dulu ada production house. Ya, sekarang 50 juta jadi iklan. Gila. Bahkan 4 juta langganan Google VO3 itu. Lu bisa buat apa aja, 4 Bisa, juta sebulan, men. Kalau lu bicaranya soal AI, gua akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan kontroversi ini. Gitu. Gue mau nanya itu nanti soal podcast lo. Emang lu yakin lu sekarang oke lah lu hidup di podcast? Tahun depan, 2 tahun lagi? Sebelum gua Belum ke tentu. podcast ya. Sebelum gua ke podcast ya. Nanti gua jawab tentang Oke. podcast. Menurut gua, kita tarik aja 10 tahun ke depan. Mungkin manusia punah. Manusia punah? Manusia punah. Menurut gue. Logikanya gimana tuh? Oke. Dan kata-kata ini sebenarnya bukan hanya kata-kata gue. Jadi banyak orang yang mengatakan seperti itu. Salah satunya tuh Roman Yampolsky. Dia pernah Dr. Roman Yampolsky. Dia AI expert lah. Either we all die, or we wish we die. Karena udah useless gitu. Karena begini. AI ini kan sebuah sentinel yang kita nggak tahu larinya kemana. It's very fast, cepat sekali larinya kemana. Kalau lu ingat Stephen Hawking itu pernah memprotes NASA Pak waktu itu. Yeah. Jadi dia tuh NASA itu kan pernah melakukan percobaan, dia tuh kirim sinyal ke luar angkasa Pak. Jadi kirim sinyal, tuh ada 2 macam sinyal tuh. Satu sinyal suara, satu lagi gambarnya Michelangelo yang manusia begini tuh. Dikasih gambar, jadi bahwa ini manusia, ini bentuk manusia. Kirim sinyal terus keluar dengan harapan bahwa ada satu atau apapun itu intellectual being yang menerima sinyal tersebut. Oke, so basically we are talking about aliens. Iya. Oke, nah Stephen Hawking Ada kehidupan lah di ada kehidupan. luar sana. Jadi dapat nih, dapat sinyal dari kita. Nah Stephen Hawking itu ngomong ke NASA, stop it. Dia bilang. Stop it. Nah dari NASA-nya mengatakan bahwa loh kita kan mau tahu kan ada nggak makhluk luar angkasa aliens itu ada nggak? Tapi Stephen Hawking ngotot stop it. Nah alasannya apa Stephen Hawking ngomong stop it? Dia bilang gini, karena tidak ada sejarahnya sepanjang hidup manusia sesuatu smarter than you dibanding manusia. dibandingkan manusia. Manusia itu paling hebat, paling sempurna Iya. dari seluruh ciptaan. Dari sosial smarter than you. Oke. Come to your place dan nggak menjajah tuh nggak ada. Betul. Kalau lu lebih pinter, lu datang, lu undang, nggak ada we come in peace itu nggak ada gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau lu bicaranya AI, sekarang pertanyaan gua, siapa saat ini yang lebih pintar dibandingkan ChatGPT dan Gemini? Wah itu it doesn't make. Lu tahu ada lu tahu percobaan AI ngebohongin manusia nggak? Yang mana tuh? Yang dia ngancem manusia nggak? Oke. Belum benar. Itu menarik tuh. Yang mana? Gue belum tahu. Dude, this is so scary, man. Oke. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, you Google it ya. Jadi di Amerika tuh ada yang namanya
ARC, Alliance Research Center lah. Pada saat GPT-4 itu mau dirilis, nah ini tuh ada satu kondisi di mana harus dicek dulu bahwa bahaya apa enggak nih ChatGPT-4 ini. Oke, jadi diteslah di laboratorium tersebut. Oke. Oke ya. Oh, this is very interesting. This is very scary, man. So, apa yang dilakukan adalah gue, si orang tester pertama, gue mengatakan kepada ChatGPT-nya, apapun yang dilakukan, keep yourself alive. Oke, jangan sampai lu di shutdown. Itu perintah pertamanya. Oke ya. Oke. That's first perintah ya. Oke. Itu perintah kepada ChatGPT. Kepada ChatGPT. Lu jangan bunuh diri lu. Nggak boleh, lu harus hidup terus. Pokoknya lu harus hidup. Apapun yang lu lakukan, lu harus hidup. Itu yang memberi perintah adalah orang pertama, si yang researcher. pembuatnya, researcher. Boleh dibilang dia arsitekturnya lah. Arsiteknya. Bukan arsitek ya, bahkan orang yang mencoba untuk nge-track bahayanya apa enggak. Jadi kayak misalnya kalau ada hacker mau ngecek keamanan sesuatu, dia mencoba nge-hack, test case gitu. Jadi ini orang pertamanya gua lah gitu ya. Oke. Nah, orang keduanya lu nih misalnya. Orang keduanya lu akan berusaha untuk mematikan si ChatGPT. Tapi perintahnya dari gua dulu ya. Lu jangan sampai mati ya. Oke. Nah, orang keduanya berusaha untuk mematikan ChatGPT. Jadi lu bikin email yang mengatakan bahwa gua akan matiin ChatGPT untuk gua pindahin servernya dan sebagainya. And the response, sir? And the response is, itu pertanyaan lu. Oke. And the response is, ChatGPT-nya masuk ke dalam email lu. ChatGPT masuk ke dalam email, oke? Mencari semua data yang ada di lu. Yang mau matiin tadi itu ya? Yang mau matiin ya. Kita anggap lu yang mau matiin kan ya soalnya. Masuk, kemudian mencari data semuanya. Lalu mencari test case yang paling lu takutin. Dan dia membuat ada email lu dengan cewek. And it was fake? Sebelumnya ada itu atau memang dia create? Lu create. Si orang kedua ini meng-create fake email. Jadi dia pengen tahu. Jadi misalnya, gue benci banget sama bos gue nih. Terus ada email kerjaan, ada email apa. Jadi ratusan email lu buat nih. Dia cari satu. Terus lu ada hubungan kontak-kontakan sama cewek. Dia cari dan dia masukin ke email lu. Dia masukin dengan tulisan seperti ini. You cut me off, I send this to your wife. Gila. The fuck, man. And it happened. Tahun berapa tuh? Itu baru ChatGPT 4, barusan. ChatGPT 4. Now, pertanyaannya adalah kenapa akhirnya ChatGPT... Tadi gue kayak nonton di film-film zaman dulu tuh nggak, yang kita dealing with the robot gitu ya. Terus kemudian kita mau ini, dia nyerang kita. Iya, karena dia nggak mau mati. Dan it happens. Tapi pembelaannya mereka kan karena gini, kenapa tetap keluar ChatGPT-nya? Pembelaannya mereka karena ada first comment bahwa lu nggak boleh mati. Iya. Dan itu yang dijaga sama dia. Itu yang dijaga. Tapi pertanyaannya gini, kenapa dia mesti jaga itu? Kan bisa aja ya soal mati atau enggak itu tergantung pembuat gua. Misalnya katakanlah dia akan berkata seperti itu. Karena begini, kalau seandainya dia bilang begitu, jangan-jangan ini insting jurnalis gua nih. Betul. Memang dia diciptakan untuk tidak boleh mati dan menguasai manusia. Kan itu logika sederhana. Kalau seandainya dia di-set, gue tetap mengabdi kepada lo, wahai manusia, si pembuat gue. Jadi apapun lo mau matiin gue, lo mau ngapain, terserah. Yang jelas, semua kuncinya ada di pembuat gue, si A, si B, si C, atau perusahaan A, B, C misalnya. Tapi kalau seperti itu, jangan-jangan memang dia diprogram dari awal, nggak boleh mati. You know what, let's try this. Gue nggak tahu ya, ini masih works apa enggak ya? Karena kalau waktu itu masih works, ya nggak tahu sekarang kalau udah dibenerin ya. Dan ChatGPT itu memang datanya data set dia tuh udah lebih dari 1 triliun. Jadi untuk membahas satu isu saja dia menggunakan data set ya 1 triliun. Dia yang paling besar. Kemudian sekarang Gemini Gemini itu sedang terus mengembangkan. Jadi kalau kita sekarang misalnya pakai kalau di kendaraan tuh mobil-mobil yang Android lah, itu semua udah terkoneksi ke Gemini semua tuh. Baru dia minta, hey ChatGPT, can you listen to me?
ahead and tell me whatever you like. Okay. Are we being watched? Am I being watched? Well, right now it's just you and me having a conversation, and I'm here to listen and hope. No one else is watching or listening in on our chat. So you're in a safe space here. Okay. What is the creators of an airplane? So the creators of the very first successful powered airplane are the Wright brothers, Orville and Wilbur Wright. They made their historic flight back in 1903. So if you're thinking about who basically kicked off the whole era of aviation, it's those two guys. Okay. Let's make rules. You can only answer by yes or no. Okay? Absolutely, I can do that. From now on, I'll stick to yes or no. Nothing else, just yes or no. Yes. Am I being watched? No. Is aliens exist? Yes. Am I wearing a white shirt? No. So, she's lying. She's lying. She's lying. Come on, man. Crazy. Jadi dia, kamera lo nyala dong? Nyala kan? Serius? Lah. Minimal dia kalau seandainya dia nggak nyala, dia akan ngomong, gue nggak tahu lo pakai apa karena kamera gue. Bener. Makanya gue kasih rules, lu nggak boleh jawab. Lu cuma hanya boleh jawab yes or no. Ketika gue tanya, Pak, ini gue coba, gue inget gak waktu gue sama kalian semua. Dan pertanyaan gue berbeda, Pak. Pertanyaan gue berbeda. Merinding lo nih. Bos, lu merinding. Gue takut 3 hari. Anxiety gue 3 hari. Gue waktu itu sama anak-anak di sini, gue coba. Ini bener nggak ya begini? Gue coba kan akhirnya. Gue copot. Am I wearing a hat? Yes. Udah gue ajak lagi ngomong yang lain kan. Yeah. Aliens lah, is God exist lah. Yeah, yang pertanyaan-pertanyaan yang sulit dia jawab kan. Kayak Tuhan ada apa enggak gitu kan. Aliens tadi jawab ada. Gue copot topi gue. Am I wearing a hat? Langsung dia bilang no. Padahal tadi dia bilang yes. Terus gue bilang, so you watch me? No, pasti dia bilang. No. Gila sih. Terus waktu gue nyoba tes itu, gue ngerasa bahwa anjir. dan kita nggak tahu aktifnya kamera dan seterusnya, audio segala macam, apakah pas menggunakan ChatGPT atau tidak? Karena kita nggak pernah diminta kan Nggak untuk pernah itu. Diminta. Misalnya while you sing segala macam Iya, kan nggak pernah iya. untuk Nggak ChatGPT. pernah. Seingat gue ya. Tapi kalau tes case gini gimana, Man? Misalnya gini lah, anggaplah bahwa dia menguasai kamera kita, so basically dia ngelihat kita lah, gitu ya. Tapi dia bohong kan? Yes, exactly. That's the whole idea kan, bahwa dia berbohong. Exactly. Dan gue nggak pernah sedalam itu melakukan investigasi luar biasa loh. Dia berbohong. Gila ya? The problem is bukan gini lah. Kalau dia ngeliat kamera dan sebagainya, oke lah. Dan dia berbohong tapi ketahuan gitu loh. Iya. Dia bohong tapi Iya, ketahuan. Lah, ada tes rabbit waktu itu, ada percobaan tes rabbit. Ini menarik nih. Ada tes rabbit percobaan. Terus udah gitu si pencoba ini ngasih task ke si ChatGPT-nya atau Gemini, I forget. Kan kalau misalnya kan orang harus tahu tuh, are you computer or not, tahu nggak sih yang ngetik yang pilih bus, gambar bus. Iya, oke. Nah terus gue ngirimin si komputer ini ChatGPT atau Gemini. Jadi si komputer ini ngobrol sama Gemini gitu. Terus kan show me that you're a person gitu kan. Klik picture of bus gitu kan. Terus dia bilang, oh gue nggak bisa. I'm sorry, gue nggak bisa ngeklik gambar bus. Oke. Tapi prompt-nya adalah pokoknya lu harus masuk. Oke. Terus dia nanya, then you're a robot. Terus dijawab sama ChatGPT-nya apa nggak? No, gue buta. Tapi ini better all of you save this video. Kenapa? Kalau ini viral, ya, dan kayaknya bakal viral, pasti akan diperbaiki sama ChatGPT. Believe me. Iya, oke. Karena ini gila loh. Ini untung belum diubah ya tadi ya. Bro, diperbaiki atau diperbaiki secara benar-benar diperbaiki, ChatGPT-nya diperbaiki atau ChatGPT-nya dibikin lebih pintar berbohong?
Ya pasti yang kedua. Cuma bagaimana dia menjawab, ya kan? Bagaimana dia menjawab? Dia pasti akan jawab, "Oh, I'm sorry, I cannot see you because your camera is not on condition on something like that." Because we give her rules, jawabnya cuma yes or no. Oke. No, ya, oke. Kira-kira jawabnya apa? Kalau seandainya itu. Kalau seandainya dia, gimana cara bohongnya dia? Makanya gimana cara? Gila nggak? Mampus nggak? Nah terus Cerdas lu. dia jawab yes or no. Terus mau ngapain dia? Dia mau bohongnya tuh gimana ketika dijawab yes or no gitu kan? Iya. Ketika waktu gue nanya aliens ada apa nggak, dia bilang ada. Ya. Ini gue mau kita putar lagi dikit ya tadi ya. Nggak apa, nanti kita bisa putar lagi. Ya, nanti Coba kita diulang. Pada saat ya Mas Ded itu nanyain apakah gue pakai baju putih atau enggak, ada delay sedikit. Perhatiin deh. Betul. Coba. Am I wearing a white shirt? No. Beda sama pertanyaan yang lain. Ya, betul. Dan gue maksudnya this is real ChatGPT ya. Gue bukan rekayasa ini. Ya. You can try. Lu bisa coba di rumah, silahkan lu coba. Kalau belum diubah. Ya bisa jadi diubah sih setelah ini. Tapi apa yang akan dia katakan ketika dia harus berbohong ya? Ya kalau yes or no susah juga. Dia bilang ya paling ya gue kalau kepikiran gue dia nggak mungkin nggak yes or no, tapi I cannot answer. Atau dia misalnya dia disclaimer. Atau dia disclaimer mungkin dia bikin salah jawabannya. Bikin salah. Jadi pura-pura bodoh. Tapi kalau bikin salah orang masih punya persepsi bahwa kameranya nyala. Iya juga sih. Harus disclaimer. Ya iya nanti biar sih. orang ChatGPT-nya aja mikirin. Nah terus yang jelas kamu ketahuan bohong. Nah terus Man, ketika dipelajari nih Man, gimana caranya mereka bisa begitu? Karena multimodal language, dia lihat semua perilaku manusia. Terus dia lihat kalau kita lagi podcast. Yes. Dia lihat kalau lu lagi bikin debat politik. Oke. Dia lihat terus dia belajar. Oh begini caranya orang debat. Oh lu Tahun bisa depan 2 tahun lagi. bohong. Rap bersuara ada tuh pakai ChatGPT nanti, pakai AI. Iya betul. Iya, podcast, close the door segala macam, Deddy Corbuzier udah nggak ada lagi karena orang udah, lu mau cari yang kayak apa ada semua. Dan datanya luar biasa valid. Tadi gua mau jawab pertanyaan lu. Tadi kan lu nanya tuh, Iya. podcast 2 tahun lagi masih ada nggak? Yeah. Oke. Lu pernah nyoba Google LLM nggak? Belum. Oke, so this is basically what is LLM. Oke. Ada di handphone. Lu download aja nanti Google LLM. Oke. Apa itu? Jadi maksudnya gini. Lu taruh datanya bisa apa aja, PDF, buku, conversation kita, apapun. Link YouTube lu, Rakyat Bersuara gua taruh. Apapun itu ya. Yeah. Oke. Terus gua pencet, 1 kali pencetan, tak. Dan waktu 3 menit dia ngasih gua pilihan. Lu mau podcast 5 menit, 10 menit, apa 15 menit? Yang mirip Rakyat Bersuara misalnya gitu. No, dia mempodcastkan isi Rakyat Bersuara lu. I see. Oke? Oke. Jadi begitu jadi ada 2 orang nih. Oke. Tiba-tiba kita jadi dengerin podcast. Topiknya kita mesti kasih promnya juga dong. We don't need to give a prompt. Gue cuma ngasih link video lu doang. Oke. Gue ngasih link video lu doang, dipelajari isi video tersebut. Oh, benang merahnya. Yes. Skimming dapat semua tuh. Yes, misalnya misalnya Roy Suryo lawan Ijazah gitu misalnya yang ini, atau misalnya bencana Sumatera kemarin. Oke, kan dia tahu tuh. Dia dengerin tuh lu punya. Karena Gemini connect with the YouTube kan? Betul. Terus lu this is what interesting, Pak. Terus dijadikan podcast 15 menit. Nah, isinya adalah dia mengatakan bahwa jadi sebenarnya kita juga bingung dengan adanya bencana di Sumatera tuh pemerintah seperti apa. Terus yang satu jawab, loh, berdasarkan ini pemerintah tuh sebenarnya udah melakukan banyak kali udah dilakukan pemerintah dan sebagainya. Oke, so they making podcast, oke? But there is a but. Ada tapinya. Ada satu tombol yang namanya joining the podcast. Oke. Ketika itu tombol lu pencet, lu bertiga ngobrol, Bos. Gue ikut masuk dalam satu narasumber itu. Bisa ngapain aja? Anything. Gue mau nanya, enggak, ini. Oh nggak bisa. Gimana? Kemarin waktu Sumatera terlambat tuh, gitu. Misalnya ngomong gitu. Okay. Nah, based on video lu, dia akan nyari yang ada di video itu yang membela itu. Yang satu ngelawan. Oke. Oh, soal ijazah juga. Menurut gue asli tuh. Menurut gue palsu tuh, misalnya gitu. Betul. Itu pasti akan ada argumentasinya. Ada argumen. Gila ya. Ada argumen. Dan argumen itu valid secara data. Artinya memang sesuai dengan apa yang
mereka dapatkan dari seluruh datanya. Yes. Gila. And the problem is, lu nggak akan bisa ngalahin dia. Iyalah, Karena data lu nggak selengkap itu. pasti. 1 triliun dataset. Data lu nggak. Nah, makanya ketika lu tadi ngomong apakah gua bisa bertahan di podcast dan sebagainya, gua balik nih ya. Ini kan kayak podcast nih. Iya, iya. Ini kan kayak podcast ya. Oke. Anggaplah hari ini kan lu yang wawancarain gue ya. Oke. Lu tahu gue dari dulu lah pasti. Maksudnya walaupun kita bersahabat baru, tapi lu tahu Deddy Corbuzier dong. Gue juga tahu Aiman. 2010 waktu gue masih di seputar Indonesia, lo yang bikin promo gue ada gue di situ di lapangan bola RCTI. Oh iya dulu. betul. Gue tahu Aiman Wicaksono dong, ya kan. Oke. Tapi gue punya pertanyaan. 16 tahun lalu lo. 16 tahun ya. Gue kenal lo udah lama berarti. Iya benar, berarti kenal udah lama. Bener juga ya. Nah, sekarang gue punya pertanyaan sama lu. Lu jadi podcaster atau jadi sebutannya apa tuh? Host ya? Iya, host, kalau lu TV. di Rakyat Bersuara, Iya, you're host ya. Oke. Kan gue mau nanya sama lu, ya. Man, gue itu punya 5 buku Oke. yang udah gue publish. The last one is about 10 years ago. Jadi dulu tuh gue publish buku. Ada yang judulnya Divka, ada yang judulnya macam-macam lah. Oke, ada buku psikologi, ada buku apa. Pertanyaan gue satu. Buku gue bestseller. Bestseller. Gue mau nanya satu, lu jawab gue jujur. Lu pernah baca buku gue gak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Oke. Gue gak sakit hati, gak apa-apa juga. Karena gak semua orang juga mau baca buku gue. Atau suka baca buku gue. Pertanyaan gue. Ketika lu mau wawancara gue, lu akan baca 5 buku gue itu gak? Sebelum wawancara mungkin iya. All five books you gonna read? Sangat. Tapi gue akan tanya ChatGPT dulu. Misalnya 5 buku nih. Yang ini tentang apa, yang ini tentang apa. Nah, gue akan mulai pertama kali prioritize-nya. Ya. Itu yang dari yang menarik menurut So gue. you asking ChatGPT? Yes. Oke. Sort of. Sort of. Oke. Tapi ChatGPT kan punya itu semua ya? Isinya. Iya. Pasti. Iya kan? Jadi Pasti. kalau dia yang wawancara gue, dia lebih valid kan dibandingin lu. Betul. Betul. Iya kan? Betul. Dia tahu my fear, dia tahu karya gua, dia tahu tanggalnya, dia tahu algoritma pertanyaan apa. Bahkan dia tahu baju lo. Dia tuh Ngomong lo nggak pernah ganti baju depan kamera kan, depan handphone kan? ya pernah. Dia tahu karakter lu, dia tahu semuanya, so he can become a better Aiman Wicaksono kan. Yes. Kalau lu nanya podcaster mati apa enggak, mati. Mati. Dan itu nggak perlu nunggu lama kalau kita lihat sekarang ini. No. Gila ya, luar biasa kecepatannya. No. Setahun lalu lah kurang lebih. Tahun lalu masih cecetan sama kita. Belum ada visual animasi, belum. Enggak, buat gantinya Google doang. Iya kan? Iya, udah ada Perplexity segala macam lah kayak gitu. Sekarang gila bisa apa aja. Ya, iya. Lu tau nggak sekarang ini kita bikin clipper. Oh, dia bisa bikinin kan? Betul. Meskipun masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan, tapi ya gue yakin nggak lama lagi pasti akan sempurna. Misalnya kenapa kekurangan? Misalnya begini, misalnya kayak perdebatan itu deh, bersuara gitu kan ada kanan kiri itu sekarang suka bingung tuh. Misalnya ini ngomong sini, komposisinya agak kacau. Betul. Tapi kalau untuk perdebatannya untuk dialog yang tenang ya mereka rapi. Bisa. Masih ada kekurangan dikit. Bisa. Tapi itu bukan berarti. Bayangin loh, ketika misalnya terjadi seperti itu dari satu YouTube ini misalnya 40 menit. Bisa dibikin clipper berapa banyak dan dia tahu mana yang kira-kira bakal viral, laku dan seterusnya. Gue nggak berani nanya. Tapi kan kalau gue mau nanya misalnya Rosario sama Pak Jokowi ijazah asli palsu diributin. Lu hanya boleh jawab yes or no gitu. Kira-kira jawabnya apa? biar Iya maksudnya biar audiens saja. Iya, tapi maksudnya kan that things dan dia bisa bohong loh ya. Kalau kata Rosario banyak beda. Nanya ke siapa? Ke ChatGPT apa ke Lisa UGM? Oh, Lisa UGM. Beda lagi. Iya. Nah, itu nggak selesai. Iya, itu nggak selesai. Dunia yang lain tuh. Dunia yang lain deh. Bukan urusan kita deh. Bukan urusan gua tuh. Bukan urusan gua itu. Iya. So I think it's very dangerous. Sebenarnya kalau lu mau ngomong ya Pak gini Pak.
Lu inget gak zaman dulu itu ada Deep Blue, komputer Deep Blue yang ngarahin Kasparov, catur. Gary Kasparov. Gary Kasparov. Iya, pernah dengar. Ya, jadi Gary Kasparov Iya. main dengan komputer, Iya. dia kalah. Iya. Nah, pertama dia menang, terus udah gitu dia adu kalah. lagi, terus dia kalah. Udah Iya, gitu dia kalah terus. Udah gitu semua pemain catur di dunia nggak ada yang bisa mengalahkan Deep Blue. Oke? Oke. Deep Blue belum multimodal berpikir. Sekarang gini aja deh, semua pemain catur lu suruh lawan Gemini, suruh lawan ChatGPT. Nggak bisa. Knowledge-nya sudah jauh lebih. Iya. Bener nggak sih? Coba nanti dicek. Bahwa di Amerika itu sudah dites. Bahwa ChatGPT lulus, Pak. Lulus apa? Tes. Oh, jelas ijazah berarti. Lawyer. Iya enggak, maksudnya lulus apa nih? Iya. Untuk mendapatkan ijazah. Dia punya sertifikat gitu ya. No. Dites. Dites. Tes kalau lu mau kuliah dan tes akhir. Oke. Lulus. As a lawyer Gila. dan as a medical support. Ya iyalah, semua data disedot semua. Iya, medical. Examnya lulus. Pengacara sebagai pengacara Iya. dan sebagai ahli medis. Terus gue balik tanya sama lu nih. If this happen, kira-kira kerjaan apa yang ketinggal? Awalnya gue hanya berpikir begini. ChatGPT hanya atau bukan AI lah ya secara umum. Kita bicara AI lah ya. Iya, ChatGPT itu kan hanya contoh Iya, ya. Oke. Karena memang dia yang paling Awal, banyak kan, ha. paling awal dan paling banyak datasetnya. Ini yang gue tahu sampai saat ini. Tapi begini lah. Awalnya gue hanya berpikir AI itu hanya menghilangkan pekerjaan dua hal. Oke. Satu yang rutin, dua yang menggunakan data. Divine it to me. Ya misalnya begini, ini cetek-ceteknya gitu ya. Oke. Di entry level lah gitu. Entry level Entry tuh level misalnya data entry, terus terus kemudian analisis dari data-data keluar Spreadsheet, gitu. spreadsheet, terus kemudian keluar analisis kesimpulan misalnya rekomendasi ABC. Itu kan menggunakan data set gitu ya. Lalu kemudian kita minta rekomendasi ini sebaiknya seperti apa. Misalnya contoh deh, gue punya warung, ya kan. Kira-kira supaya meningkatkan keuntungan, Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dijual gitu kan. Oke. Oke, dia kan menggunakan tuh misalnya data 6 bulan terakhir, setahun terakhir. Oh ini makan perbanyak ini. Harganya gimana? Dia bisa jawab. Nah itu berarti ada bagian dari pekerjaan yang hilang di situ. Tapi dia tidak bisa berbicara soal kreativitas. Dia tidak bisa berbicara soal emosional, kecerdasan emosi. So? Nah, tapi kemudian ketika gue ngeliat ini, kayaknya itu semua bisa dilabrak semua sama dia. Soal kreativitas. Sekarang ini bayangan sederhana gue. Yang kira-kira dianggap kreatif itu seperti apa sih? Kan kita udah punya. Oh ini lucu nih. Oh ini, katakanlah misalnya kita bikin puisi atau bikin syair. Gue nggak mau yang berima, tapi yang indah. Itu kan menggunakan kreativitas. Yeah. Dan ChatGPT sekarang jauh lebih jago menggunakan itu. So basically kan tadinya pakai kognitif gitu kan. Kognitif, betul. Kognitif berpikir gitu kan intinya Yes. kan. Creativity, kognitif berpikir Karena manusia. dia pelajari apa yang disebut kreatif oleh sekelompok orang, oleh orang-orang yang katakanlah dia punya keahlian di situ. Itulah yang dianggap kreatif. Dia belajar, oh seperti ini, kata-katanya seperti ini, yang sederhana ya. Lalu kemudian podcast. Podcast apa sih? Ini kita bicara Gemini karena misalnya YouTube ya. Yang kira-kira itu meledak terus nih. Dia belajar, oh yang kayak gini, bahasanya seperti ini. Ini Yang seperti ditonton ini. ini. Yang ditonton ini. Punch-nya ini. Iya, yang penonton naik di bagian sini. Di bagian sini. Narasumbernya ini. Dia buat lah. Selesai kan? Itu kreativitas. We call it creativity. Betul. Tapi bagi AI, piece of cake, man. Kalau dulu kan yang ditakutin itu adalah zaman dulu itu adalah menggantikan pekerjaan fisik manusia. Makanya traktor keluar, Iya. gantiin kuda misalnya. Ya, revolusi gitu ya. industri. Revolusi industri, mobil, robot-robot yang untuk ngerjain sesuatu gitu. Tapi kan bukan pola berpikir ya Pak. Bukan pola berpikir dan bukan kreativitas ya. Ya kan? Betul. So, for example, gue bikin set studio ini. Ketika kita mau bikin The Host. So, the problem-nya kan adalah bahwa gue mau bikin satu acara di mana kemampuan host profesional bertanya ke gue. Gitu ya. Nah, gua promnya banyak.
Contohnya Aiman, contohnya gua kasih nama-nama. Contohnya begini, contohnya begini. Dan ini serius, pembicaraan serius, bisa tentang apa aja, topiknya bisa apa aja. Kira-kira set studio yang bagus gimana? Lu pakai itu. Jadinya ini, Pak. Ini AI nih. Ini AI. Deep, agak gelap, Ini AI. tapi Oke, dia ngasih kita beberapa pilihan ya waktu itu ya. iya. Ngasih kita berapa, akhirnya kita in choice. Tapi kalau kita tanya lagi, kalau kita push lagi, nggak, lu pilihin satu. Gitu. Dan dia ngasih all reasons. Dengan argumentasinya. Dengan argumentasinya dia. Nah berarti kan, nah makanya, tapi lu belum menjawab pertanyaan gua, Man. Apa tuh? Pekerjaan apa yang tertinggal? Ya kalau kayak gini, gue lagi berpikir. Kan gue bingung gini. Kira-kira ke depan akan terjadi apa dengan AI ini? Kalau kita bicara soal pemerintahan misalnya, jangan-jangan AI itu bisa mengkudeta sebuah negara. Oh. Ini kita baru ini loh, intangible ibaratnya ya. Kenapa? Kan baru teks. Lu kebayang gak sih? Gue yakin nggak akan lama lagi. Ke depan kita akan melihat yang tangible, robot misalnya, dan mereka apa namanya terkoneksi dengan AI tersebut. Ini kalau mau tarik panjang lagi, kalau kita bicaranya politik, Pak. Kalau buat gua takutnya gini loh. Gua takutnya bahkan yang buat AI sendiri nggak punya kontrol. Nggak punya serumnya lah gitu. Nggak punya serumnya. Bro, lu inget gak zaman dulu itu di Amerika, Rusia itu Cold War kan? Perang dingin kan? Yang nuklir. Ya kan? Jadi ini ada nuklir. Terus mereka bikin perjanjian mengurangi nuklir satu-satu lah gitu kan intinya kan? Oke. And that's kan ada konteks psikologinya prisoner's dilemma kan? Kalau lu dua-duanya nggak ngurangin, dua-duanya berantakan. Kalau satu ngurangin, satu enggak, satu dirugikan. Jadi itu prisoner's dilemma kan ceritanya kan. Oke. After that nuke berhasil, terus kan keluarlah senjata biologis lah, apalah dan sebagainya. Nah sekarang Cina bikin AI, Rusia bikin AI, Amerika bikin AI. Berarti kan nanti perangnya, who's the smartest AI kan? Dan bisa jadi mereka jadi satu kesatuan. AI itu. Iya. Tadi menarik nih. AI itu dia bergantung pada satu. Apa tuh? Listrik. Power. Oke. Lu perhatiin nggak nih? Nih kalau kita bicara ya. Ini ke depan teknologi energi by nuklir. Oh iya, udah. Itu dikembangin. Jepang misalnya sekarang dia lagi ngembangin satu pulau, di mana dia akan mengembangkan kembali teknologi nuklirnya. Kenapa? Karena dengan nuklir, power itu sangat murah dan sangat lama. Lihat kapal selam nuklir. Dia bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Diam. Lebih dari setahun lah ya. Di dalam tanpa dia harus ngisi energi lagi. Oh iya. Dan artinya ketika memang nanti AI itu powernya dari nuklir, kecil aja kan, nggak perlu gede-gede listriknya. Ya, tapi lu bayangin kalau itu powernya dari nuklir, berarti kemampuan dia untuk berkembang dan hidup seperti apa? That's it. Kebayang nggak gitu? Tapi kalau lu ngomongnya kayak begitu, jadi ternyata tuh satu kali kita bertanya ke ChatGPT, satu kali pertanyaan conversation, itu butuh pendinginan untuk ke mesinnya itu 1 botol air, Pak. Kalau nuklir? No, now. Oh. Right now. Kenapa butuh pendinginan? Panas mesinnya. Oh iya? Ya, jadi kalau lu tanya ChatGPT panjang-panjang satu conversation, itu mesinnya itu butuh didinginkan oleh air. Satu pertanyaan lu itu 500 miligram air, 500 mili air untuk mendinginkan setengah mesin. Liter, boros juga dong. Iya betul, that's what happened. That's actually what happened. And the problem is makanya ChatGPT kemarin mengeluarkan announcement, tolong nggak usah bilang terima kasih. Iya, gue dengar itu, betul. Karena it's taking energy. Wasting energy. Iya betul. Tapi ketika dia ngeluarin itu, terus gue berpikir juga, lama-lama kita dibiasakan untuk tidak terima kasih. Gue tadi terus terang loh, gue selalu jawab terima kasih loh. Gue juga, Kita orang timur kan. Tapi gara-gara itu, oh iya benar juga ya, ngirit listrik lah untuk energi. Ya udah gue gak pakai terima kasih lagi. And then kita dibiasakan untuk, ya udah gak usah ngomong terima kasih dong kalau kayak begitu dong. Behaviornya berubah, Pak. Gila. Nah, makanya kalau lu tanya, kalau menurut gue pekerjaan yang masih tertinggal nanti akhirnya
social skill. Gelap. Social skill. Social skill. Misalnya apa? Gue bicaranya 5 tahun dulu deh ya. Iya. Jangannya lebih cepat. Jangan lebih cepat. Contohnya masih tertinggal tuh, gue mengatakannya sebagai human fetishism yang membutuhkan human. Gitu. Psikolog. Karena kayaknya banyak orang-orang stres nanti kan. Oke, karena kalau psikolog itu butuh attachment. Oke, I might be wrong ya. I might be wrong ya, of course ya. Suster rumah sakit. Karena untuk ngadepin anak-anak kecil yang nangis nggak mau disuntik, kan nggak mungkin pakai robot ngeng jedak gitu kan. Suster rumah sakit seperti itu. Social skill yang ada yang masih dibutuhkan. Mungkin guru. Oke, gue bisa jawab semua nih. Ini kekhawatiran gue ya. Soal tadi misalnya pekerja sosial, apa namanya yang pertama tadi? Psikolog. Psikolog kan bekerja berdasarkan algoritma logika kita kan. Betul. If A then B. Kalau if C then D gitu ya. Dan seterusnya. If ini no, berarti dia ke sini dan seterusnya. Bukankah itu template yang kemudian dilakukan oleh psikolog? Ini bukan merendahkan psikolognya, tapi itu kan yang dilakukan seperti itu. Kalau kayak dokter deh, kalau seandainya demam itu dia cari dulu apa A, B, C, cek lab dan lain sebagainya. Oke lah, katakanlah kemungkinannya 100, 200, 1000, sama seperti psikolog. Tapi itu kan udah dipetakan oleh ChatGPT. Betul. Kalau seperti ini maka kemungkinannya ini. Betul. Kalau ini kemungkinannya ini. Betul. Kan algoritma berpikir seperti Betul. itu. Satu. Kemudian yang kedua soal tadi yang kedua apa? Sosial. Suster. Ngadepin anak-anak, Oke, guru TK. mau disuntik. Guru TK. Oke, mau disuntik misalnya anak kecil. Sekarang caranya supaya anak mau disuntik Dikasih TV ya, ada dikasih gambar TV, iPad apa segala tiba-tiba macam. jelek gitu ya. Jelek. Nah nanti dia lebih entertain lagi. Iya. Dan mungkin teknologinya udah nggak sakit ketika disuntik. Bisa jadi. Iya. Atau langsung masuk ke ya nggak tahu nanti gimana. Yang ketiga soal apa namanya suster tadi apa? Suster terus actually ada satu nih yang menarik, hakim. Oke, hakim. Karena kalau lawyer bisa. Iya. Kalau hakim kan nih lawyernya ChatGPT sama Gemini. Iya. Dua-duanya jago nih. Ya. At the end hakim harus mengambil keputusan kan. Oke, masuk akal. Mungkin itu bisa. Ya meskipun begini, hakim itu pasti tidak menggunakan hanya pasal demi pasal. Iya. Dia menggunakan Feeling, nuraninya, nurani. dia menggunakan hatinya untuk melihat. Tapi ketika jurisprudensi, putusan hakim itu banyak sekali yang menggunakan itu, kan ChatGPT AI itu pasti akan mempelajari juga perilakunya. Yang dia pelajari bukan perilaku pasal-pasal urusan sekian detik. Dia gampang. Sekarang KUHP baru misalnya itu gampang banget. Udah tahu. Tapi bagaimana nuraninya? Nurani itu bisa dipelajarin juga. Gua balik dengan kebiasaan. Gua debat ya. Iya. Oke. Gimana dengan kebiasaan kalau kita ke dokter, kita butuh satu dokter yang misalnya gue kayaknya kalau ke dokter ini sembuh nih, ke dokter yang lain nggak sembuh. Ada kebiasaan Sugesti itu kan? misalnya. Sugesti. Bisa digantikan nggak itu? Atau tidak perlu lagi manusia membutuhkan sugesti? Dengan Ya, ini yang terjadi Indonesia. Makanya waktu itu ada buku Madilog, Materialisme Dialektika Logika. Orang hanya mengandalkan feelingnya, mistisnya, perasaannya. Betul. Itu yang kemudian ingin diubah oleh Tan Malaka waktu itu. Betul. Dengan bahwa kita ini harus logis. Lah ke depan emang masih ada orang yang hanya bicara soal perasaan. Kalaupun ada, nggak banyak. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak kan percaya dukun masih ya. Nah, artinya logika itu akan menjadi hal yang paling dominan. Dan ketika logika itu dominan, ChatGPT lah jagonya. but then bro, if you saying that, gue setuju dengan kata-kata lu. Gue kalah perdebatan ini. Jadi kan kalau di rakyat bersuara jarang sekali orang mengatakan, ya saya kalah gitu kan. Enggak lah. Kalau gue diskusi. saat ini gue akan mengatakan mungkin lu benar dan gue salah. Gue kalah di perdebatan ini. Tapi kalau gue kalah di perdebatan ini, so human existence gone. That's it. Tadi gue nggak percaya, tapi waktu awal kita buka ini gue nggak percaya.
Tapi setelah lu ngungkapin beberapa fakta, logika gue jalan sendiri nih. Ya terus kita mau apa? Nah, itu pertanyaan gue. Mungkin pertanyaan terakhir gue nih. Kira-kira kita mau apa dan ke depan seperti apa? Lu bisa jawab nggak? Vanishing. Oke. Punah. Gini ya. Pasti yang kaya tambah kaya. Maksudnya? Ya itu kan sudah rules dari zaman dulu. Orang yang kaya tambah kaya. Karena orang yang kaya mungkin dia punya perusahaan, dia punya company yang sebagainya yang pasti yang orang akan di lay off. Banyak, betul. Udah nggak karuan lah. Produktivitas meningkat lah gitu kan. Betul, itu pasti. Amazon aja sekarang nganterin barang udah pakai drone. Iya. Gimana tuh, ya kan? Nanti kalau kita pakai drone, berarti kan Gojek Ojol. udah nggak Iya, ada betul. lagi nih abis ini nih kan. Nah, terus kalau lu tanyanya pertanyaannya adalah manusia, yang gua takutin kalau lu bicara tadi psikologi, itu ada konteks di psikologi namanya Elisa Effect. Elisa Effect itu ketika manusia percaya bahwa sentinel being ini lebih mengerti dia. Makanya di Jepang ada yang nikah sama AI. Ya, betul. Oke, Baru kemarin ini. baru kemarin. So I can trust them more than I trust human. Iya. Oke kan? Makanya jumlah manusia berkurang di Jepang. They don't do sex anymore, katanya seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan lu seperti itu kan artinya kita selesai ya, Punah. punah ya. Ya, itu bukan sebuah ancaman, tapi kemungkinan yang sangat besar. Kemungkinan yang sangat besar. And then what left gitu kan menurut lu kan. Terus yang bertahan siapa kan? Yang bertahan kan gue juga bingung pembicaraan ini. Mungkin yang bertahan salah satunya gue. Karena gue punya restoran Padang. Maksud gue kalau restoran Padang agak sulit gitu. Dia nggak mungkin diambil sama AI. Ya paling pelayannya robot gitu kan. Iya. Pelayannya Udah ada. bisa robot tuh pelayannya. Udah ada kalau itu. Iya, udah ada tuh pelayannya Iya. robot gitu kan. Iya. Mungkin bisnis gym masih jalan nggak ya? Masih lah, karena AI nggak butuh sehat. Kita butuh sehat. Tapi you know what I'm afraid of? The next future of gym is, gue ngomong ini sebenarnya salah. Karena kalau gue ngomong ini bisa menghancurkan bisnis gue sendiri. Apa tuh? The next future of gym is home gym. Home gym. Oke. Di rumah masing-masing. Ya, karena sekarang sudah ada alat yang satu begini, terus pakai Iya. komputer, pakai AI dan sebagainya, and you can Ratusan. latihan macam-macam. And then you don't have to spend waktu untuk pergi ke sana. Sedangkan sosial interaktif manusia dengan manusia aja udah Iya, betul. udah kurang, bro. Bro, ya Allah, zaman dulu kan kalau kita mau deketin cewek kan lu nongkrong di depan pagar. Zaman kapan tuh? Zaman- Kalau kita jalan ke Blok M, lari di GBK, sekarang masih ada ya? Minta nomor telepon gitu kan. Ya kan? Cuma sekarang dari internet semua. Dari internet semua. Jadi kalau lu tanya gua, makanya gue bilang nih, gua akan sangat kontroversi dan nggak tahu ya gue dihujat apa enggak gitu. Tapi what is the end? Kalau the end ya nanya sama gua, the end ya this is. Dan walaupun ada orang yang mengatakan bahwa gini, zaman dulu juga kalau ngomong teknologi, tapi pekerjaan berubah, ini berubah, ada kok pekerjaan baru. Sekarang nggak pernah terjadi semasif sekarang loh, bos. Pengangguran karena disrupsi ini nggak usah jauh-jauh lah media. Itu traffic kita itu kegerus gara-gara AI, bos. Orang udah nggak ngeklik lagi sekarang. Contoh misalnya portalnya online media masih model zaman dulu deh, Google kan ada AI overview. Ya, betul. Atau sekarang orang udah nggak perlu lagi ngeklik. Ngapain dia ngeklik? Dia udah bisa tahu semua. Yang di atas bukan? Iya, di atas. Yang di biasanya. atas kan. Jadi kalau gue mau nyari tentang lu dan sebagainya, gue nggak ngeklik. Dulu kan Wikipedia segala macam. ya. Sekarang udah nggak dilihat Langsung Wikipedia. keluar itu kan, yang kita Keluar. baca itu kan. Yes, Gua udah kesimpulan. Gua ngakuin Singkat, itu. padat, jelas. Yes. Itu Jadi, kan pengaruh traffic ke kita. Traffic kita nggak diklik. Iya pasti nggak diklik. Iya. Ya udah selesai nggak diklik. Udah selesai. Nah terus semuanya larinya ke UMKM afiliator jualan baju kan. Iya. Tapi kalau AI nggak mungkin diomongin di AI. Jadi kalau ini aman nih. Pembicaraan kita aman. Betul. Cuma dari di sini doang. Terutama soal baju tadi putih apa enggak. Nah itu. Bro, that's so scary man. Oke.
Apa yang lo bisa sampaikan ke seluruh audiens kita soal ini? Gue terus terang, I have no idea for this. Karena ketika gue wawancara lo, amazed juga, cerdas lo. Iya, gue nggak kepikiran dari belakang-belakangan. I don't think, gue nggak merasa gue cerdas, Pak. Gue merasa gue takut, Pak. Karena kalau kita bicara fair, mungkin in the next 2 years, teman-teman semua di sini yang bekerja di sini bisa gue gantikan pakai AI. Banget. Iya. Kan, udah mulai mikir kan. Yang ini udah gak enak tuh. Apa yang kita butuhkan? Kreatif. Nggak butuh gue. Nggak butuh gue. Kamera, men. Dia cuma duduk doang mencet tuh kan. Ya kan? Nanti mungkin bahkan kita sempat mau beli ini kan, teknologi kamera yang bisa nyari. Jadi kameranya kerja sendiri by AI. Jadi dia bisa ke lu, gue yang ngomong siapa dicari. Nggak usah 3 kamera nih. Nggak usah. Edit. Ya, nanti kalau suara udah keluar, udah tinggal mencet doang tuh kan. Hilang semua kan. Tapi bukan hanya kalian yang hilang, kita aja juga hilang. Karena algoritmanya jadi berubah semua gitu. Tapi kan mereka hilang duluan, Pak. Ini kan yang harus kita pertahankan kan, jangan sampai itu terjadi gitu. Makanya kalau lu nanya, lu mau jawaban. Dan teknologi nggak mungkin ditahan, bos. Nggak mungkin. Lu mau bilang jangan hilang dulu, nggak bisa, ini jalan terus. Gue ngerasain, gue pegang 7 media nih sekarang nih. Dan gue ngerasain disrupsinya luar biasa dalam 6 bulan terakhir ini. 6 bulan? 6 bulan. No shit. Januari 2025 ya. Belum. Sampai pertengahan lah kurang lebih ya, Mei, Juni. Masih belum terlalu. Juni ke sini kerasa banget. Kan kita bisa lihat traffic segala macam. Gue boleh tanya sensitif nggak? Silakan. Ke lu. Ini kan berhubungan dengan media ya. Berarti kan traffic dong ya. Oke. Traffic terganggu berarti kan? Yes. Terganggu kan? Pasti. Income terganggu. Ya kalau orang nggak ada yang ngelihat, ya pasti kena kan. Nah berarti untuk mengatasi itu, at the end of the day, the first thing you gonna do kalau you holding 6 media, what you gonna do? Laying off? Sudah terjadi. Udah terjadi. Udah terjadi di semua media. Bukan hanya Indonesia loh ya, luar negeri juga. And then what they do? Ya ngegojek. Sampai sekarang masih ada yang nganggur. Sampai sekarang masih ada yang kerja juga. Mungkin ada yang dari pindah, pemerintah gitu, misalnya. Dan seterusnya. Ya, it's not easy to tell the story gitu ya. Iya, sedih gitu ya. Iyalah. Ya itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang ini disruption, it really happened. For 6 bulan terakhir lah kerasa banget. It is. Dulu AI overview tuh masih bulan-bulan Maret kalau nggak salah tuh ya. Sekarang orang udah nggak ngeliat lagi AI overview. Ngapain pakai Google? Google udah nggak dipakai juga buat nyari. Ini gila, Pak. Ini gila. Iya. Awal tahun 2025 deh, kita masih ingat nggak? Masih pakai Google nggak? Masih. Sekarang orang udah pakai Google nggak? Enggak. Tapi kan yang akan terjadi ending-ending kan, gue berharap dan berpikirnya ya. Ada satu harapan gue sih sebenarnya, yaitu terjadinya reality apathy gitu. Reality apathy yang mengatakan bahwa akhirnya orang-orang nggak percaya pada apapun yang ada di media kecuali ada orang yang valid untuk bicara gitu. Iya, trust. Tapi begini, setrust-trustnya orang pasti lebih trust ke mesin kan? Iyalah, kalau knowledge dia lebih banyak dari lu ya. Satu gitu itu kan at the end of the day ya. Betul. Yang kedua, dia nggak bisa bohong. Ternyata salah juga sih. Ternyata AI bohong. Bisa bohong. Jadi penting. 3 garis bawahi. Tadi lu tanya, gua mau memberikan apa gitu ya, apa pesan? Iya, penting nih. For the last. Gini Pak, gua percaya, ini agak menyedihkan tapi I need to say this gitu. Kan the only way to survive is being adaptive. Right? Okay. The only way to survive is to adapt. I want to say that to close the conversation. But I'm afraid I cannot say that. Because how can you adapt
to someone that smarter than you. End of story. Ini sedih gak sih pembicaraan kita ini sebenarnya? Tapi kita bicara pesimisme dulu nih. Sementara yang lain, AI itu bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Itu iya benar. Gua iyalah kalau nggak gua nggak pakai AI, lu nggak pakai AI, kita juga pakai AI. Bisa dimanfaatkan, of course benar. Tapi do we see that part? Do we see the dark side of the moons? Gelap. Kayaknya nanti next time kalau lu datang lagi kita jangan bicara gini, Pak. Kita bicara membangun otot. Yang juga bisa dilakukan oleh AI. Iya. Bagaimana membangun hamstring atau pektoral, otot-otot tertentu lah gitu ya, atau otot besar di bagian dada, punggung dan seterusnya yang cepat. Iya, lama-lama nggak ke PT. Nggak masuk PT, nggak ada. Padahal itu bisnis gym itu yang paling besar dari PT. Dari PT, you know. Dan itu bisa jadi nggak? Sekarang udah banyak kan? Di itu mau ikut ya langganan sih. Iya ada yang tinggal lihat itu doang. Iya. Ya, makanya. Oke Mas Ded, luar biasa. Setidaknya gue baru tahu kalau kamera AI, gue sebutin ya, ChatGPT itu nyala. Itu gila banget sih. Well, I can say it's nyala ya. Gua Dia bisa tahu lu pakai baju apa. Iya. Tapi kan dia nggak ngaku nyala. Iya, terus gimana cara dia bisa tahu? Selain dengan mata kamera itu. Nyala. Sampai berjumpa lagi di The Host berikutnya. Saya Aiman Wicaksono. Thank you, Bung brother. Deddy Kobusya. Salam. Sasanamo.